Tak ingin berurusan dengan hukum, korban pencurian di Maros, Sulawesi Selatan pasrah saat dagangannya dicuri di depan mata. Peringatan dini cuaca buruk, wilayah Sulsel bagian barat berpotensi hujan lebat dalam beberapa hari ke depan. Francesco Bagnaia siap ramaikan perburuan gelar juara musim 2026. Halo, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Pagi edisi kali ini. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Aksi pencurian di sebuah kedai kopi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku berhasil menggasak uang tunai hingga barang elektronik. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pria menggunakan jaket dan helm di sebuah kedai kopi di Jalan Abdullah Dengsirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku masuk ke dalam kedai dan mengambil uang tunai, tablet, bahan baku kopi, hingga tas perkakas. Akibat pencurian ini, pemilik kedai kopi alami kerugian ditaksir 4,5 juta rupiah. Pencuriannya itu jam 4.32 dini hari, jadi pas bunyi masjid sebelum azan subuh, itu dilakukan pencurian di sini, Kak. Itu apa yang hilang? Yang hilang itu banyak, Kak, dari uang tunai, tab, bahan baku kayak kopi powder, gula aren, kemudian ada juga tas perkakas. Itu saja kayak yang hilang. Itu masuk dari pintu utama lewat sini, di sebelah sini. Dia potong tempat kuncinya, tempat gemboknya, baru langsung dibuka. Jadi dia masuk langsung ke dalam. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Manggala dan tengah dalam penyelidikan polisi. Arik Tirtana, Kompas TV Makassar. Kasus pencurian tabung gas 3 kg terekam kamera pemantau atau CCTV di Kota Maros, Sulawesi Selatan. Korban pencurian sempat melihat pelaku namun enggan mengejar lantaran khawatir berurusan dengan hukum. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang pria lakukan pencurian tabung gas 3 kg di sebuah toko kelontong di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satu pelaku berpura-pura membeli rokok, sementara rekannya menunggu di atas sepeda motor. Usai bertransaksi, pelaku langsung mengangkat 2 tabung gas 3 kg yang terletak di depan etalase dan segera kabur. Pemilik warung enggan mengejar pelaku lantaran khawatir harus berurusan dengan hukum. Apalagi maraknya pemberitaan korban justru jadi tersangka saat berusaha mengamankan pelaku kejahatan. Sehingga beli rokok. Saya kasih mi rokok, saya simpan di duduk di sini. Langsung diangkat tiba-tiba. Saya bilang ya anak-anak, dia bilang kenapa kita buru? Saya bagaimana kalau diburu, jangan sampai nanti kita yang jadi tersangka. Padahal ada di parangku nah. Tapi itu tidak menyangka ya? Iya, aku sangka karena kan biasanya orang beli tahu. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Tidak ada, sebentar jika itu anak kalau turun dari motor, Ya. ada temannya, beli mi rokok baru ngambil. Tinggal begini, tinggal Ada mah. 2 orang. Dua orang. Oh, berapa tabung ngambil? 2. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp500.000. Korban pun lebih memilih memviralkan aksi pencurian ini ketimbang melaporkan ke pihak kepolisian. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Seorang pria di Kendari, Sulawesi Tenggara mencuri laptop di sebuah kamar kontrakan. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menyamar jadi perempuan. Rekaman kamera pemantau atau CCTV ini memperlihatkan pelaku pencurian di sebuah kamar kontrakan di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku membawa kabur 2 unit laptop dari rumah kontrakan tersebut.
Polisi yang menerima laporan lakukan penyelidikan. Hasilnya, pelaku ditangkap dan ternyata seorang pria. Pelaku berinisial LM alias Rizal ditangkap di Kelurahan Agoea, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Pelaku sengaja menyamar jadi wanita untuk memuluskan aksinya mencuri. Memakai jilbab sebagai wanita, pergi ke salah satu kos-kosan. Di sana dia sempat menginap, yang kemudian di sini si tersangka itu adalah seorang laki-laki. Di sana juga si tersangka ini merupakan residivis kasus curanmor. Jadi si tersangka ini memiliki yang namanya alias Rizal, yang dimana si tersangka merupakan mencuri 2 buah laptop merek Asus dan Acer, kemudian mengambil surat-surat penting berupa KTP dan lain-lain dan ATM juga. Polisi menyita 2 unit laptop, kartu identitas, serta beberapa kartu anjungan mandiri atau ATM milik korban sebagai barang bukti. Pelaku pun kini ditahan di Polresta Kendari dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Silvian Seakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjemput paksa terpidana kasus kosmetik ilegal Mira Hayati. Mira Hayati langsung dijebloskan ke penjara. Terpidana kasus kosmetik ilegal Mira Hayati dijemput paksa tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di rumahnya di Kelurahan Kapasak Raya, Tamalandrea, Kota Makassar. Bos kosmetik MH Kosmetik langsung dijebloskan ke penjara usai adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 435 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terkait peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Kami telah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Makassar, tim Jaksa Penuntut Umum sekaligus Jaksa Eksekutor Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejari Makassar dengan dukungan penuh dari tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil melakukan eksekusi dan penahanan terhadap terpidana kasus kosmetik berbahaya saudara Mira Hayati atau yang di pabrik selama ini terkenal dengan pemilik brand MH Kosmetik. Sebelumnya Mira Hayati dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 2 bulan penjara. Ratu Emas Sulsel tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal motor berpenumpang 9 orang alami mati mesin dan terombang-ambing di perairan Laut Aru. Seluruh penumpang selamat usai dievakuasi tim SAR gabungan. Proses pencarian dan penyelamatan dilakukan tim SAR dengan menggunakan 1 unit RIP Usdobo usai menerima laporan. Penumpang kapal ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat dan terombang-ambing di laut pada 19 Februari. Kapal yang membawa penumpang 9 orang ini mengalami mati mesin di perairan Desa Nafar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah dievakuasi, penumpang dibawa ke Kota Dobo. Tim SAR gabungan diberangkatkan menggunakan RIP tiba di LKP dan melakukan pencarian di sekitar lokasi, dan pada pukul 01.08 WIT kapal motor kayu yang mengalami mati mesin berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan selanjutnya dievakuasi ke Pelabuhan Dobo. Kapal motor tersebut bertolak dari desa Salibata menuju Kota Dobo pada 18 Februari. Saat melintas di sekitar perairan Desa Nafar, kapal mengalami mati mesin dan terombang-ambing di laut. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya kebakaran menghanguskan 1 unit rumah panggung di Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi segera kembali.
Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah panggung di Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi pada malam hari dan membuat warga panik. Kebakaran hebat ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan 6, Kecamatan Tamelan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 18 Februari 2026 malam. Api dengan cepat menjalar dan melalap satu rumah panggung. Rumah yang berbahan kayu membuat kobaran api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan berjibaku memadamkan amukan si jago merah. 8 unit armada pemadam kebakaran dari Posko BTP, Posko Kima, dan juga Posko Timur diterjunkan. Si jago merah pun baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Terjadi di Perintis Kemerdekaan pukul 20.18. Tiba di tempat kejadian perkara jam 20.30. Jadi armada yang diterjunkan di lokasi adalah 8 unit. 3 diantaranya dari Posko BTP, 2 dari Posko Kima, 2 unit dari Posko Timur. Jadi jumlah personil yang turun ke lapangan pada saat ini adalah 25 orang. Kalau ini yang terbakar apa Pak? Rumah semi permanen, rumah panggung. Itu termasuk rumah kos itu. Berarti ada penghuninya berarti Pak ya? Ada. Ada. Ada kendala pada saat melakukan pembakaran? Kendalanya tidak ada, alhamdulillah berjalan lancar. Kalau untuk proses pemadamannya berlangsung berapa lama? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Yeah. Belum diketahui penyebab kebakaran. Polisi dari sektor Tamelan Rea Makassar masih lakukan penyelidikan asal muasal pemicu kobaran api. Arif Tetana, Kompas TV Makassar. Masih soal kebakaran jadi musibah yang kerap terjadi. Warga pun diminta meningkatkan kewaspadaan. Mencegah potensi kebakaran jadi salah satu langkah agar kasus kebakaran bisa ditekan setiap tahunnya. Kebakaran hebat ini terjadi beberapa hari lalu, tepatnya 16 Februari 2026. Kobaran api menghanguskan 7 rumah warga di Jalan Sangir, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 dari 7 rumah warga yang ludes merupakan milik petugas pemadam kebakaran. Api melalap rumah dengan cepat lantaran bahan bangunan yang terbuat dari kayu. 3 hari berselang, amukan si jago merah kembali. Kali ini sebuah rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan yang dilalap kobaran api. Kebakaran jadi musibah yang tak pernah terprediksi. Si jago merah datang dan melalap semua bangunan tanpa belas kasih. Warga pun diminta lebih waspada, apalagi jumlah kasus kebakaran cenderung meningkat. Di tahun 2025 lalu ada 258 kasus kebakaran. Penyebarannya beragam dari ledakan gas hingga korsleting listrik. Ada 258 kasus. Dan penyebabnya tentu beraneka macam, dan di situ mungkin diakibatkan oleh arus pendek, bisa juga kemudian gas. Salah satu penyebab kebakaran terbanyak akibat korsleting listrik. Kelalaian bisa jadi pemicunya. Pemeriksaan instalasi listrik yang tak rutin bisa jadi pemicu hubungan pendek arus listrik.
peralatan-peralatan yang sesuai standar itulah yang baiknya terpasang ya. Kemudian alat-alat yang tidak sesuai standar itu baiknya tidak digunakan sehingga untuk keamanan instalasi itu bisa terjaga di dalam rumah pelanggan. Kemudian ada juga hal yang biasanya terjadi di masyarakat atau di pelanggan, yaitu menumpuk colokan ya di dalam satu colokan, banyak ditumpuk colokan listrik ya, sehingga kabel yang menyuplai ke alat listrik tersebut itu bisa terjadi kebakaran karena arusnya atau bebannya terlalu besar, sementara kabelnya tidak mencukupi atau terlalu kecil. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa diperhatikan. Kemudian juga khususnya di saat-saat seperti ini yang musim hujan dan banjir ya, di mana biasa banyak air atau rembesan yang mendekati alat-alat elektronik atau colokan listrik, itu juga diperhatikan karena tentunya alat elektronik sangat peka terhadap sentuhan air. Jadi masyarakat dihimbau untuk tetap memonitor atau mengecek peralatan listrik serta instalasi yang ada dalam rumahnya. Musibah kebakaran tak bisa dihindari, tapi kita bisa mengenali potensi demi mencegah kebakaran terjadi. Meningkatkan kewaspadaan dini jadi jalan agar tak ada lagi bangunan yang ludes dilalap api. Tim Liputan Kompas TV Makassar. Ke informasi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika Wilayah 4 Makassar memprediksi curah hujan dengan intensitas lebat hingga tinggi masih akan terjadi di wilayah Sulsel. Curah hujan tinggi terjadi lantaran adanya monsun Asia yang masih aktif di Indonesia. Peringatan dini curah hujan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat masih dikeluarkan BMKG. Hujan dengan intensitas tinggi dan lebat diprediksi akan terjadi di wilayah Makassar dan sekitarnya sepanjang bulan Februari 2026. Tingginya curah hujan ini terjadi karena Sulsel masih berada di puncak periode musim penghujan. Selain itu, monsun Asia yang masih aktif di Indonesia membuat intensitas hujan semakin lebat, terutama di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat. Untuk prediksi curah hujan di bulan Februari ini, memang wilayah Sulawesi Selatan masih tergolong kategori sangat tinggi, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, termasuk wilayah Makassar, Maros, Pangkep, dan sekitarnya. Itu karena apa? Dipengaruhi karena? Ya, karena memang di wilayah tersebut memang masih berada pada periode musim hujan, dan monsun Asia juga masih aktif di wilayah Indonesia, sehingga awan-awan yang berada di Selat Makassar bagian selatan itu akan terus memasuk ke wilayah Sulawesi Selatan bagian barat. Sementara untuk Sulsel bagian utara, BMKG memprediksi wilayah ini akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan di wilayah Sulsel bagian utara diprediksi terjadi mulai pekan depan. Masyarakat pun dihimbau untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi seperti angin kencang yang dapat terjadi di pesisir barat dan pesisir selatan Sulawesi Selatan. Periode musim hujan di Kota Makassar dan sekitarnya diperkirakan berlangsung hingga April mendatang. Arif Tirtanah, Kompas TV Makassar. Masih soal cuaca, saudara. Stasiun Meteorologi Mopah Merauke memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Stasiun Meteorologi Mopah Merauke memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya dalam sepekan ke depan masih berpotensi hujan, terutama pada siang hingga malam hari. Potensi hujan dipengaruhi adanya area konvergensi atau kenaikan massa udara ke wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Bovendigol, dan juga Mapi. Umum untuk kondisi cuaca 1 minggu ke depan diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan, terutama dengan kategori ringan sampai dengan sedang. Secara umum kondisi angin sudah mulai stabil, berkisar antara kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Jadi masih dalam kategori aman kalau untuk kondisi angin. Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya ratusan jemaah mengikuti sholat tarawih di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Kompas Pagi segera kembali.
Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Harga cabai rawit di Pasar Pak Baim-Baim Kota Makassar, Sulawesi Selatan alami kenaikan. Harga cabai rawit saat ini mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, cabai keriting masih terpantau normal. Cabai keriting kini dijual Rp20.000 per kilogram. Harga bumbu dapur juga terpantau stabil meski sebagian menurun. Bawang putih dijual Rp34.000 per kilogram. Bawang merah alami penurunan dari Rp60.000 per kilogram, kini dijual Rp45.000 per kilogram. Para pedagang juga bilang daya beli masyarakat menurun dibanding tahun sebelumnya. Harganya sekarang kita beli 61 kilo. Sebelumnya harganya berapa, Pak? Sebelumnya 40, 50, sekarang naik sudah 3. Lama ada 1 minggu naik. Harga 19. Biasanya harganya berapa, Pak? 18. Jadi ada kenaikan, Pak ya? Rp1.000. Kalau bawang merah, bawang putih, Pak? Agak stabil, kalau putih stabil, agak bawang merah agak turun. Harganya di berapa, Pak? 60 turun 45. Itu bawang apa, Pak? Bawang enrekan. Bawang merah, Pak ya? Kalau bawang putih? Bantaing 30. Jadi itu stabil, Pak? Stabil. Kalau kacang, Pak? 45 dari malnya sampai sekarang tinggal 38 kilo. Oke. Daging sapi? Om, untuk harganya sekarang berapa harganya, Om? Per kilo? Yang khas di 130, yang rawit 120. Oke, itu ada kenaikan, Om? Iya, kemarin. Kalau pembeli, Om, bagaimana dibandingkan tahun lalu? Agak kurang. Agak kurang? Oke. Harapannya seperti apa, Om, ke depannya? Ya, mudah-mudahan lebih lancar lagi. Oke, siap. Masih soal harga, saudara. Harga kacang tanah di Pasar Wamangu, Merauke melonjak naik. Kurangnya pasokan dari Pulau Jawa dinilai jadi pemicunya. Harga kacang tanah berkisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 dari sebelumnya Rp28 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Pedagang bilang naiknya harga kacang tanah karena stok kacang tanah dari Pulau Jawa kosong. Ini terjadi sejak 2 bulan terakhir. Pedagang berharap pasokan kembali normal dan harga kembali stabil. Kacang tanah untuk sementara melonjak karena kosong, stok kosong, di Jawa kosong, lokasi juga kosong. Tapi sempat harga 70 itu lokasi pun. Harga normalnya itu sebenarnya 28.30 itu harga normal. Paling tinggi 35. Selang 2 bulan inilah. 2 bulan kan sempat kosong. Jadi datang langsung harga 50. Berkisar 45-50. Itu per kilonya ya, Bu? Ya, per kilonya. Rasanya kurang. Udah mulai kosong lagi tuh. Udah mulai kosong. Kan sempat kosong dari setelah Natal itu. Berarti bisa ada potensi naik lagi harganya begitu ya, Bu ya? Kemungkinan. Kita ke informasi Ramadan, saudara. Ratusan jemaah mengikuti sholat tarawih di Masjid Al-Markas Al-Islami di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jalannya sholat tarawih berjalan khusyuk dan penuh hikmah dengan pesan dari penceramah Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan, Masjid Al-Markas Al-Islami, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ramai warga.
Warga datang melaksanakan sholat Isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Sholat tarawih berlangsung khusyuk dan penuh hikmat. Sholat dipimpin Ustadz Aman Hamzah, peraih juara 1 STQ Nasional di Jakarta tahun 2009, serta merupakan delegasi MTQ Internasional di Makkah, Arab Saudi tahun 2009. Selain sholat tarawih berjamaah, Masjid Al-Markas juga memberikan tausiah selama Ramadan. Tema sosial dan keislaman akan dibawakan dengan sejumlah penceramah sepanjang Ramadan. 30 hari kita sudah siapkan tarawih dan subuh. Begitu juga pada waktu zuhur. Jadi 3 kali sehari kita menyuguhkan tema-tema sosial dan keislaman dengan narasumber yang berbeda. Jadi kalau biasanya satu tema itu narasumber yang sama tarawih dan subuh. Tapi kali ini dan sudah beberapa tahun sudah kita jalankan, subuh lain, tarawih juga lain, dan zuhur juga lain, sekalipun temanya sama. Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan diputuskan dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI di Jakarta yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Polres Merauke, Papua Selatan menyiagakan lebih dari 100 personel untuk menjaga keamanan dan juga kestabilan selama bulan Ramadan. Para petugas ini akan disebar di seluruh wilayah, termasuk di masjid dan juga pusat keramaian. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, Polres Merauke, Papua Selatan menerjunkan 123 personel. Para petugas ini disebar di 25 masjid yang berada di Merauke. Pengamanan difokuskan pada masjid dengan tingkat kerawanan tinggi, terutama di sektor lalu lintas, seperti Masjid Raya dan Masjid Bampel, yang setiap malam dipadati jemaah. Selain berjaga di masjid, personil kepolisian juga akan menggelar patroli rutin pada malam hari saat tarawih, waktu sahur hingga sholat subuh. Pola pengamanan itu kalau untuk di masjid itu kami melakukan pengamanan terkait dengan mungkin tadi saya sampaikan bahwa mengatur lalu lintas, kemudian yang kedua mengamankan ya umat yang melaksanakan ibadah itu ya jangan sampai ada gangguan. Dan selain itu juga kami ada pengamanan patroli itu setiap malam, sepertinya sudah ada patroli anggota Dalmas itu pada saat pelaksanaan tarawih melakukan patroli, kemudian pada saat sahur dan sholat subuh. Selain masjid, polisi juga lakukan pengamanan di sejumlah lokasi keramaian. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban selama bulan Ramadan, serta berperan aktif dalam menciptakan situasi aman dan kondusif. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Keinformasi lain, saudara, warga Tionghoa Makassar menggelar Imlek bersama seluruh Forkopimda Kota Makassar. Imlek bersama ini diharapkan sebagai bentuk toleransi dalam berwarga negara. Perayaan Imlek bersama seluruh Forkopimda Kota Makassar ini digelar di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perayaan Imlek bersama ini sebagai bentuk toleransi dalam berwarga negara. Dari Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang hadir juga menyampaikan selamat Imlek dan berharap di tahun kuda api ini jadi berkah bagi Kota Makassar dan juga seluruh umat beragama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat Imlek untuk seluruh saudara-saudara Tionghoa yang hadir. Mudah-mudahan berkah di tahun kuda api tahun ini menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Selepas jeda, informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan, diantaranya Francesco Bagnaia siap meramaikan perebutan gelar juara MotoGP musim ini. Kompas Pagi segera kembali.
Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Masih bersama kami di Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika wilayah 4 Makassar memprediksi curah hujan dengan intensitas lebat hingga tinggi masih akan terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Curah hujan tinggi lantaran adanya monsun Asia yang masih aktif di Indonesia. Peringatan dini curah hujan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat masih dikeluarkan BMKG. Hujan dengan intensitas tinggi dan lebat diprediksi akan terjadi di wilayah Makassar dan sekitarnya sepanjang bulan Februari 2026. Tingginya curah hujan ini terjadi karena Sulsel masih berada di puncak periode musim penghujan. Selain itu, monsun Asia yang masih aktif di Indonesia membuat intensitas hujan semakin lebat, terutama di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat. Untuk prediksi curah hujan di bulan Februari ini memang wilayah Sulawesi Selatan masih tergolong kategori sangat tinggi, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, termasuk wilayah Makassar, Maros, Pangkep, dan sekitarnya. Itu karena apa? Dipengaruhi karena apa? Ya, karena memang di wilayah tersebut memang masih berada pada periode musim hujan dan monsun Asia juga masih aktif di wilayah Indonesia, sehingga awan-awan yang berada di Selat Makassar bagian selatan itu akan terus memasuk ke wilayah Sulawesi Selatan bagian barat. Sementara untuk Sulsel bagian utara, BMKG memprediksi wilayah ini akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan di wilayah Sulsel bagian utara diprediksi terjadi mulai pekan depan. Masyarakat pun dihimbau untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi seperti angin kencang yang dapat terjadi di pesisir barat dan pesisir selatan Sulawesi Selatan. Periode musim hujan di Kota Makassar dan sekitarnya diperkirakan berlangsung hingga April mendatang. Arif Tirtanah, Kompas TV Makassar. Aksi pencurian di sebuah kedai kopi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pemantau atau CCTV. Pelaku berhasil menggasak uang tunai hingga barang elektronik. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pria menggunakan jaket dan helm di sebuah kedai kopi di Jalan Abdullah Dengsirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku masuk ke dalam kedai dan mengambil uang tunai, tablet, bahan baku kopi, hingga tas perkakas. Akibat pencurian ini, pemilik kedai kopi alami kerugian ditaksir 4,5 juta rupiah. Curahnya itu jam 4.32 dini hari, jadi pas bunyi masjid sebelum azan subuh, itu dilakukan pencurian di sini, Kak. Itu apa yang hilang? Yang hilang itu banyak, Kak, dari uang tunai, tep, bahan baku kayak kopi powder, gula aren, kemudian ada juga tas perkakas. Itu saja kayak yang hilang. Itu masuk dari pintu utama lewat sini, di sebelah sini. Dia potong tempat kuncinya, tempat gemboknya, baru langsung dibuka. Jadi dia masuk langsung ke dalam. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Manggala dan tengah dalam penyelidikan polisi. Arif Tirtanah, Kompas TV Makassar. Kasus pencurian tabung gas 3 kg terekam kamera atau CCTV di Maros, Sulawesi Selatan. Korban pencurian sempat melihat pelaku, namun enggan mengejar lantaran khawatir berurusan dengan hukum. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang pria lakukan pencurian tabung gas 3 kg di sebuah toko kelontong di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Satu pelaku berpura-pura membeli rokok, sementara rekannya menunggu di atas sepeda motor. Usai bertransaksi, pelaku langsung mengangkat 2 tabung gas 3 kg yang terletak di depan etalase dan segera kabur. Pemilik warung enggan mengejar pelaku lantaran khawatir harus berurusan dengan hukum. Apalagi maraknya pemberitaan korban justru jadi tersangka saat berusaha mengamankan pelaku kejahatan. Sehingga beli rokok. Saya kasih nih rokok, saya simpan nih, Wan, di sini. Langsung jangkat, tiba-tiba. Saya bilang, ya anak-anak, dia bilang, kenapa kita buru? Saya bilang, kalau diburu jangan sampai nanti kita yang jadi tersangka. Padahal ada di parangku nah. Tapi itu tidak menyangka ya? Iya, aku sangka karena kan biasanya orang beli tau. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan? Tidak ada, sebentar jika itu anak kalau turun dari motor, ada temannya, beli mie rokok baru ngambil. Tinggal begini, tinggal ada 2 orang, Bu? 2 orang. Oh, berapa tabung ngambil? 2. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp500.000. Korban pun lebih memilih memviralkan aksi pencurian ini ketimbang melaporkan ke pihak kepolisian. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Kami tutup Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.